Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Senang dan bahagia rasanya bisa hadir kembali menyajikan sebuah informasi kepada kawan-kawan semua. Semoga kawan-kawan semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari bala serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mereview sebuah blower hot air gun murah meriah 400 ribuan ya, merek Dinke 858D. Nggak sengaja ketemu di marketplace, kemudian kita coba, ternyata enak banget menurut saya ya, apalagi untuk kelas pemula. Emang kelas pemula itu identik dengan yang murah-murah, Mbah? Enggak juga, tetapi tentu untuk kawan-kawan yang baru memulai bisnis servis handphone ini harus menekan anggaran, menekan modal seminim mungkin dan bisa menghasilkan uang semaksimal mungkin. Konsepnya seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan semua, mudah-mudahan nanti dengan review Dinke 858 ini bisa membuat kawan-kawan mengambil keputusan yang tepat. Apakah saya harus beli ini atau langsung yang jos kalian? Apa Quick 861DW misalnya. Ya kan? Oke, tidak usah pakai lama-lama. Kita lihat saja blowernya ya. Abaikan tempat jinnya saya ini. Nah, ini tempat jin. Oke, kita fokus di sini. Baik. Kita mulai dari bahan, ya, bahan dari fisik. Bahan fisiknya ini kita lihat. Ini plastik ya, plastik. Bawah juga, mau dibilang plastik tapi kok tebel banget. Logam mungkin ini ya. Yang plastik tuh cuma pinggir-pinggirnya doang. Ya. Ini fisiknya. Jadi cukup berat ini. 1,5 kg. Kurang lebih. 1,5 kg kalau di paket pembelian. Oke. Dimulai dari kabel power aja di sini. Kabel powernya pakai kabel power seperti CPU komputer itu. Kaki 3. Colok di sini masuk. Kemudian spek produknya seperti ini. Spek produknya, Rework Station input 220 volt 700 watt ya, jadi waktu ngangkat pertama kali itu 700 watt. Ada fuse kurang lebih, ini di sini ada 5 ampere. Ini 2023 bulan 3 mungkin ini. Kode apa ini? Genuine product. Oh, ini produk asli. Jadi walaupun mereknya standar, barangnya cukup bagus. Ada 4 baut di sini, ada lubang anginnya, ventilasi. Kemudian di sini di bagian bawah ada 4 kaki tatakan biar rata. Terus di bagian kanan ada tatakan buat gagang handle-nya. Ya. Lalu di sini ada merek. Nah, di sini ada screen-nya. Ada tampilan untuk suhu. Berapa derajat suhu yang dikeluarkan. Kemudian di sini ada potensio, ya. Potensio ini digunakan untuk mengatur angin, angin yang disemburkan lewat gagang blower. Oke, di sini untuk naik turun suhu. Lalu di sini ada cop-copan konektor ya, konektor ke handle atau ke gagangnya ini, seperti ini. Lalu di sini ada saklar switch on off-nya. Nah, kalau kita switch-kan ya langsung nyala. Standarnya angin 0, panas 0-nya itu atau paling rendah 100 derajat. Oke. Kemudian gagangnya sendiri, ini gagangnya seperti gagang umum lainnya, merek Quick, merek
Shogun pun ada yang gagang seperti ini, yang mana angin ada di tangan, blow-nya di sini. Ini kisi-kisi atau ventilasi ya, ventilasi untuk blowernya, untuk kipasnya. Kalau di sini tertutup rapat. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian paket pembelian itu ada corong. Ada 3 corong. Ini corong paling besar, corong sedang, dan corong paling kecil. Jadi ada 3 paket di sini. Saya lebih suka corong yang paling besar. Baik. Nah, seperti ini udah nyala nih 100 derajat. Tinggal kita coba. Jadi dalam review ini saya akan menunjukkan setelan-setelan, pengaturan-pengaturan yang sesuai, yang sering kita gunakan dalam servis. Ya, ini saya taruh di sini ya. Sebentar. Baik, untuk mempermudah ya, saya akan gunakan PCB bekas untuk memastikan, menguji besar atau efek dari blower ini. Ada beberapa PCB, ada beberapa IC yang akan kita coba. Bagaimana efeknya? Seperti ini. Oke. Tidak pakai lama, langsung saja kita ambil tatakan. Ya, kita ambil tatakan, kemudian ini kita jepit. Saya akan mencoba mengangkat komponen yang kecil-kecil terlebih dahulu. Berapa panas yang dibutuhkan untuk mengangkat komponen? Ya, di sini saya akan setel panasnya kurang lebih, kita coba dari panas 300 ya. Tapi kalau 300 pasti kalau komponen agak lama nih. Kita coba di panas 330 dulu. Nah, 330 dengan setelan angin. Ini saya coba juga. Untuk nyetel angin saya biasanya merasakan efek panas secara langsung begini. Ini terlalu lembut. Saya kasih anginnya 2. Nah, bagi saya ini enaknya, mantepnya di angin 3. Di angin 3 dengan corong yang besar seperti ini. Ya, corong besar seperti ini. Ini rasanya udah nyaman. Berasa di tangan. Ada sebagian kawan-kawan yang ngetes panas ideal itu menggunakan tisu. Ada yang menggunakan rokok. Ya. Kalau kita coba gunakan tisu seperti ini, berapa lama dia untuk terbakar? Ya, ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Cukup lama ini. Panas 330. Ya. Berarti ini kurang panas. Ya, apalagi ke komponen. Jadi 330 kurang ideal. Kita langsung naikkan 350. Dengan panas juga kurang lebih sama. Ya, dengan panas kurang lebih sama. Lebih cepat. Ya, beberapa detik ya. 6-7 detik dia sudah hitam. Tapi untuk nyalanya ini mungkin butuh 10 detik lah. Bahkan belum nyala nih, 10 detik, 15 detik. Oke. Nah, ini saya satukan saja nanti biar tampilannya enak. Saya bikin tampilan tersendiri. Dengan multi view ya. Ini tampilan pertamanya landasan ini, kemudian tampilan keduanya
saya menggunakan Droid Cam. Oke, Droid Cam-nya ini saya ubah posisinya, saya kecilin dulu, kemudian saya crop. Nah, ini. Jadi biar kawan-kawan juga melihat berapa sih panas yang kita butuhkan untuk mengangkat komponen ini. Kita cek efeknya dari panas yang berbeda. Nah, ini saya zoom terlebih dahulu kameranya. Jadi biar betul-betul tampak ya. Oke. Baik kawan-kawan, kita akan coba dengan komponen yang paling mudah dulu, yaitu komponen-komponen pasif. Kita lihat hasilnya, apakah cukup mudah dengan panas 350 dan angin 330. Panas 350, angin 30. Baik, sebelum kita angkat komponennya, kita beri dulu plug. Nah, jadi kita angkat komponen yang besar-besar dulu ya. Nah, posisi tangan saya biar tidak menghalangi. Ini. Saya nyalakan lampunya. Sebelum kita angkat, sentuh dulu. Sebenarnya ini kita timer sebaiknya. Sebaiknya kita timer. Nanti ya, setelah ini kita gunakan timer untuk mengukur berapa lama nih. Jadi bukan hanya mengira-ngira. Jadi panas 350 ini ideal atau tidak, begitu. Masih belum. Oke, ini udah mulai bergerak. Ya, udah mulai goyang. Jadi 350 ini cukup ideal. Ini kawan-kawan lihat, saya sentuh goyang. Oke, ini udah bisa diangkat. Taruh lagi. Kembalikan. Ya, kurang lebih 1 menit setengah lah ini. 1 menit setengah. Untuk pastinya kita coba pakai timer. Saya akan coba pakai timer supaya lebih tepat. Saya buka jam, stopwatch. Nah, ini nanti di stopwatch ini saya sudah siapkan stopwatch. Cuman kawan-kawan enggak bisa lihat ya, nggak apa-apa. Biar saya aja yang melihatnya, nanti saya sampaikan ini berapa menit gitu. Kita coba yang di area ini, di area ini. Kita lihat efeknya. Kita kasih flag terlebih dahulu. Oke, ini panasnya dari kecil dulu ya. Nah, jadi sama dengan blower pada umumnya yang menggunakan sensor slip. Begitu gagang kita letakkan di tatakan, panasnya akan turun. Akan turun, anginnya juga akan lebih kencang sedikit, biasanya seperti itu. Nah, ini saya rasakan masih cukup panas. Kita tunggu sampai dia panas 100. Ya, panasnya 100. Kemudian dari kita angkat. Jadi saya akan menghitung, akan saya split 2. Dari 100 sampai ke panas maksimal yang kita inginkan butuh berapa detik. Ya kan? Jadi seperti itu nanti biar lebih fair.
lebih fair. Nah, ini 110, 108. Kita tunggu dulu sampai turun. Kita akan lihat, cek berapa waktu yang dibutuhkan. Oke, ini sudah ya. Sudah. Kita mulai start yang pertama, mulai dari angkat gagang. Kok sampai segitunya, Mbah? Ya, tentu waktu sangat berharga ya, kawan-kawan. Makanya perbedaan antara blower mahal dengan murah, salah satunya di kondisi bagaimana mencapai panas maksimal. Ini kalau kayak mobil, kalau di review itu, dari 0 sampai 100 km itu butuh berapa detik. Oh, makin cepet ya makin keren, makin bagus. Itu kalau mobil. Ya kurang lebih sama blower. Waktu kita angkat, ini saya angkat mulai ya. Nah, ini saya mulai langsung. Dari 100 sampai ke 350 dia membutuhkan waktu set. Oke, 8 detik, 9 detik lah. 9 detik. Oke, 9 detik. Sampai ke panas yang diinginkan, seperti ini. Sudah. Kemudian, kita mulai memanaskan komponen yang kecil-kecil, komponen pasif dulu. Berapa lama butuh waktu ngangkatnya? Ini kita mulai sekarang. Bismillah. Sudah 11 detik. Tiga puluh detik. Empat puluh satu. Enam puluh detik. 1 menit ya. Sudah 1 menit memanaskan komponen pasif ini. Saya coba sentuh. Belum ada tanda-tanda pergoyangan. Nah, ini udah goyang nih, udah 1 nih. Tapi untuk ininya, udah juga. Berarti kurang lebih 1 menit 15 detik untuk komponen-komponen pasifnya. Goyang, tinggal kita angkat saja. Ini komponen-komponen pasif 1 menit lebih. 1 menit 15 detik yang dibutuhkan untuk membuat ini goyang. Tadi berarti ya, ini juga seperti itu. Ini kalau kita ulangi lagi, ya kita ulangi lagi nih. Kita lihat. Saya reset dulu. Ini masih di panas 350. Saya mulai. Di kurang lebih 1 menit 15 detik. Kita lihat ini nanti kita sentuh dimulai menit pertama. Biasanya kalau berdekatan, rembes ya panasnya ya, bias, tempias. Jadi komponen ini agak jauh nih. Ini baru setengah menit, belum goyang. Oh, 45 detik sudah mulai goyang. Oke. Tidak sampai 1 menit. Ini kenapa kok lebih cepat dari yang tadi, yang pertama? Karena ada bias panas walaupun agak jauh. Jadi blower Dinke ini bisa goyang, tanda kutip. Ya, bisa goyang komponen-komponen pasif ini dalam 1 menit lah kurang lebih. 1 menit relatif. Bagaimana halnya dengan soket? Nah, apakah soket meleleh dengan 350? Kita lihat ya. Saya akan coba soket.
Kalau untuk soket angin maksud saya latah ya. Untuk angin misalnya dengan angin 30 kok terasa lebih agak kuat, ya bisa diturunkan. Tapi kalau setelan saya pribadi ini angin 30, angin posisi 3 di potensionya itu cukup nyaman. Kita coba sekarang soket berapa menit, berapa lama, kemudian melonjak enggak dengan 350. Kalau ternyata dia meleleh dengan 350, berarti untuk selanjutnya angkat soket harus di bawah 350. Kita mulai. Ini masih ada sisa panas tadi, jadi kalau dia lebih cepat itu wajar. detik, saya nanti 1 menit langsung saya sentuh ini. Coba saya goyang langsung. Ini udah 40, saya coba mulai nyentuh ya. Oh sudah bergerak di 40 dan tidak lonyot ini kawan-kawan. Tuh ya, utuh, tidak mengkerut, tidak melonyot. Sip ya, mantap. 350, soket tidak meleleh. Coba yuk yang lain, soket yang lain. Nanti pemasangan juga. Ini di bagian ujungnya ada soket ini. Ya, kita coba. Oh, sebentar banget ya, tanpa membuat soketnya melonyot. Pasang kembali nih, pasang kembali ya, pasang kembali. Cara pasang, panasin dulu. Nah ini udah termasuk bimbingan, bukan cuma review. Ini cara angkat pasang komponen pasif termasuk soket LCD. Udah selesai. Oke, mudah dan gampang bukan? Sudah. Baik, jadi waktu yang dibutuhkan untuk angkat pasang soket komponen pasif itu ya rata-rata 1 menit lah dengan panas 350 seperti itu. Wah itu mungkin Samsung itu bah, kita ganti dengan yang lain coba ya. Ini saya ganti dengan yang lain, kita coba ganti soket apa ini, HP apalah sembarang. Nih ya. Kemudian supaya ini tidak meleleh, melonyot, ya beda ini. Kekuatan plastik ini dengan soket LCD ini beda. Ini saya geser sedikit. Nah, jadi biar enggak kena. Oke. Kita coba. Jangan lupa flat, jangan lupa ditutup waktu garap, waktu ngerjakan. Nah, seperti ini, flat. Flak yang saya gunakan bisa kawan-kawan cari di marketplace ya. Micron Liquid Flak Premium Advanced SMT product. Cari sendiri. Nanti kalau saya jualan baru saya kasih link. Oke, ini udah siap, ready.
langsung. Nah, kenapa anginnya harus dibikin lembut? Supaya flek tidak gampang garing, tidak gampang kering. Saya lupa pakai stopwatch ya. Reset ini. Ini tadi udah dipanasin, jadi nanti dibangsi dipotong. Dan tips untuk ganti atau masang soket seperti ini, jangan dijepit. Jepit ya bengkok langsung dia. Ini baru setengah menit di sini, atau mungkin tadi dibangsi setengah menit ya. Belum? Melonyot enggak? Kayaknya melonyot. Sini agak kembang dia nih. Agak mengembang bagian pinggirnya. Oke. Ya. Saya pinggirin di sini. Berapa? Ya, 1 menitan. Sama berarti ya. Jadi Dinke 858D ini 1 menit itu bisa nyopot soket seperti ini. Ya. Nah, waktu melepasnya itu jangan sampai dijepit. Kalau udah hilang panasnya barulah. Ini kita lihat. Utuh. Ada sih agak-agak mengkerut tapi tidak signifikan. Ini. Berikutnya kita coba IC. Ya, kita coba IC. Nah, kita coba IC. IC BGA dulu. Sorry, IC kelabang dulu. IC F4 Quad Package FQP. Oh, ini kayak gini nih. Antena switch, PA. Ini kan kaki-kakinya berada di bawah nih. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk ngangkat ini? Kita coba. Langsung ya, 350 dah. Oh ya, stopwatchnya lupa. Berhenti dulu yang ini. Nah, saya taruh depan aja biar tidak lupa. Ini saya reset, saya mulai. Oke. Antena switch. Antena switch ini secara kaki-kakinya berada di pinggir. Kemudian groundnya itu full di tengah. Karena antena switch ini jadi satu dengan PA. Baru 25 detik. Sabar. Paling tidak 1 menit kita sudah boleh mulai goyang. Mulai nyentuh. Cuman kadang kita tidak sabaran saja. Sama, saya juga. Baru 45 detik. Oh, udah nih. Udah siap angkat nih. Jadi tidak sampai 1 menit memang. Luar biasa ya. Ini blower murah meriah. Jos gandos kotos-kotos. Kakinya seperti ini. Sudah ini bisa kita pastikan memang panasnya keren. Tidak sampai 1 menit ngangkat IC.
kelabang. Kita pasang kembali. Untuk pemasangan ada dua cara, bisa ditaruh dulu begini atau dipanasin dulu. Gitu ya. Taruh pengen yang mana? Ya, untuk pemula saran saya taruh aja dulu, dipaskan ya. Sudah pas baru dipanasin. Nanti waktu proses pemasangan ini berapa detik nih? 1 menit. Ya, saran saya 1 menit. Jangan juga buru-buru, belum apa-apa udah disenggol gitu ya. Jadi kita boleh nyenggol, boleh digoyang, paling tidak mulai 30 detik lah. Sudah mulai boleh tuh. Nah, ini. Ya, paling lama 1 menit, paling lama. Nah, udah. Ini boleh ditekan kalau BGA, kalau kelabang ini. Nah, ini 40 detik ini udah cukup. Ya, tadi kita angkat dia bahkan belum sampai 1 menit udah mateng. Nah, udah dirasa pas sudah. Selesai. Ini berhenti. Nggak sampai 1 menit. Ini IC kelabang. Kita coba BGA. Nanti kita coba yang besar sekalian ya. Kita coba yang kecil dulu. Kita coba yang kecil dulu. Apa kita pakai ini ya? Ini ada IC power sih ya. Ada IC power. Kita coba berapa lama IC power bisa diangkat menggunakan blower ini. Tapi dari segi besarnya, saya bisa pastikan nggak sampai 1 menit juga. Beranjak atau berdasarkan komponen-komponen lain tadi. Nah, beda nanti dengan RMMC, CPU, ya berapa detik ini kita butuhkan, ini harus kita hitung juga. Oke. Baik, kita coba langsung IC power di Samsung. Saya siapkan stopwatch-nya juga. Oke, bismillah, mulai. Tentu kurang lebih dengan yang lain ya. Dengan IC antena switch tadi. Kita butuh waktu 50 detik lah tadi ya. 50 detik. Sudah mulai bisa digoyang. Udah 48 detik, 49 detik. Belum goyang juga dia. Satu menit 11 detik. Ternyata lebih lama ya. 1 menit 30 detik. Belum juga berganjak. Ya, termasuk komponen-komponen di sebelahnya belum juga berganjak. Dua menit. Duh, kok lebih lama ya? Ini tidak akan sampai saya angkat. Yang penting dia sampai goyang aja. Nanti baru kita ubah panasnya, apakah berubah.
2 menit 30 detik. Nah, ini udah mulai goyang nih. Komponen di sebelahnya saya sentuh sudah mulai goyang. Berarti paling tidak ini membutuhkan waktu 3 menit, bahkan lebih bisa jadi. Ini belum, IC-nya belum goyang, komponen di sebelahnya sudah goyang. Sudah 3 menit ini. Yuk, sampai maksimal aja kita lihat. Nanti akan kita bandingkan dengan panas yang ditambah. Ini komponen-komponen sebelahnya sudah mulai goyang. IC-nya belum. Hampir 4 menit. Ya, 4 menit dia baru goyang nih. Ya, 4 menit dia baru goyang. Lengah sedikit, gabung lagi dia. Jadi tidak boleh kawan-kawan IC itu dipaksa untuk diangkat. Kecuali IC yang dilem, dicongkel dia. Beda caranya. Nah, ini tadi 4 menit kemudian gagal fokus saya. Nah, ini udah goyang 4 menit setengah, hampir 5 menit baru betul-betul dia bisa goyang. Oh, luar biasa ya. Nah, boleh nggak begini? Bahaya. Semakin lama kita memanaskan IC, nasibnya makin tidak jelas, ya, makin bahaya, kemungkinan matinya makin tinggi karena kepanasan. Makanya kalau udah seperti ini, panas yang kita butuhkan jauh lebih tinggi. Ya, sambil saya jelaskan sedikit, ini sambil tunggu dingin ya kan, harus lebih cepat. Jadi tidak boleh kita menggunakan panas yang rendah, tapi waktu yang kita butuhkan untuk mendidihkan kaki IC itu lebih lama, nggak boleh. Efeknya atau akibatnya bisa jadi nanti IC-nya mati, ya, IC-nya mati. Satu. Yang kedua, ada kemungkinan PCB itu melendung, bengkak nanti karena kelamaan dipanaskan. Jadi lebih baik panasnya agak sedikit tinggi. Jadi nanti ini kita ubah ya. Panasnya ini kita langsung naikkan di 370. Saya bikin 370. Anginnya juga masih sama kurang lebih. Ya, ini saya dinginkan dulu sedikit. Anggap apa sudah dingin gitu kan ya. Ini udah bisa disentuh. Nah, kita coba ulangi. Kita timer. Dengan panas 370. Angin juga pengaruh, ya. Angin juga pengaruh. Jadi di sini saya naikkan anginnya 4, skala 4. Agak lebih sedikit kenceng. Ya. Dengan panas 370. Kita lihat nih, panasnya 370, anginnya saya tambah sedikit. Jadi begini kawan-kawan, yang kenapa kok ubah-ubah, tidak ada yang diubah-ubah terus, tidak ada yang paten. Setiap merek blower beda-beda karakternya. Bahkan kadang satu merek pun setelannya beda-beda. Sama-sama pakai Dinke nanti. Di sini 370, mungkin di sebelahnya atau yang lainnya itu bisa menggunakan 375, 365 naik turun, 380 bisa jadi. Nah, sehingga ini kita yang harus betul-betul merasakan feel panasnya. Jadi waktu
Setel itu ya coba kan di telapak tangan tapi agak jauh, jangan langsung nyus gitu. Ya kecuali udah sakti. Baik, ini kita coba mulai lagi. Ya, kita coba mulai lagi untuk goyang IC kecil. Ini baru IC power, belum IC eMMC ataupun CPU yang kakinya lebih banyak. Tentu membutuhkan panas yang lebih kuat. Oke, ini kita coba mulai. Jadi buat kawan-kawan pemula, berlatih seperti ini dengan tujuan untuk merasakan feel, rasanya biar masuk feelingnya itu loh gitu. Nah, tadi ini 5 menitan. Apakah dengan dinaikkan sedikit bisa lebih cepat? Boleh enggak saat kita blower begini misalnya kok flagnya agak kering kita tambah? Boleh. 1 menit. 1 menit ini udah goyang nih. Komponen di sebelahnya ini kita lihat IC-nya. Oke, 1 menit dia udah goyang. Nah, jadi kesimpulannya panas 370, angin 40 itu cukup ideal untuk goyang atau bahkan ngangkat IC power di Samsung ini. Oke. Nah, jadi nanti keputusan ada di tangan kawan-kawan, di setel, wah masuk nih gitu kan ya. Ayo lanjutkan. Nah, ini saya lanjutkan dengan nih. Kita goyang eMMC. Ya, berapa lama? Goyang itu sama dengan pasti sudah siap diangkat. Ya. Goyang berarti siap diangkat. Ini saya copot. Di sini ada kaleng, ya boleh kaleng ini kita lepas terlebih dahulu, bisa menggunakan tang potong atau juga bisa menggunakan blower. Jadi saya di sini menggunakan tang potong saja, biar lebih cepat ya. Nah, jadi untuk seterusnya IC yang lebih besar kita akan menggunakan panas 370 angin 40. Jadi ingat untuk komponen-komponen kecil cukup angin 3 kemudian panasnya 350. Lalu untuk IC yang agak sedikit besar kita gunakan angin 4 panasnya 370. Kita coba goyang ya, kalau dua-duanya ini lebih enak ya. Nah, kita goyang IC eMMC terlebih dahulu. Oke, ini kita timer, jangan lupa. Sudah panas maksimal. Oke. Bismillah. Mulai. Baru 25 detik. Ya, tentu belum ya. Enggak sabaran. Kita harus coba di 1 menit nanti. Satu menit. Satu menit seperempat.
Oke, 1,5 menit sudah goyang. Ya, 1,5 menit sudah goyang. Kalau mau diangkat sekalian, nanti kita lihat cetak waktu cetaknya itu menggunakan panas berapa. Ini pinsetnya ini terlalu sempit ini. Saya ganti pinset. Jadi 1,5 menit untuk goyang, bahkan ngangkat bisa langsung. Ini karena kendala tadi pinset ya. Nah, pinset juga nggak enak nih, ngangkat lepas tuh kan. Pinset nggak benar nih. Sangsut. Oke. Pinset kalau nggak benar ya begitu. Nah, nanti sekaligus saya akan tunjukkan cara cetak IC-nya, membutuhkan waktu berapa lama. Oke, nih. Oke, dari ngangkat tadi segitu, kemudian ini kita bersihkan. Oke, IC sudah diangkat. Kita membutuhkan berapa detik prosesnya. Kita mulai saja, mulai dari membersihkan IC. Oke. Ini langsung kita masukkan ke cetakan. Sudah masuk ya, masuk. Kemudian kita kasih selasi kertas. Nyari sambungannya deh susah. Oh ini. Alas saya seperti ini, menggunakan selasi kertas. Ini karena masih basah ya, selasi kertasnya langsung nggak nempel. Ini kita bersihkan dulu. Kita keringkan dulu. Kita ulangi. Kalau saya paling enak nyetak itu menggunakan mikroskop. Jadi betul-betul kelihatan total ya. Ini udah masuk, dan biar kawan-kawan juga melihatnya gampang, ya saya akan gunakan mikroskop. Ini saya kasih alas. Kemudian ini lalu saya gunakan timah cair. Timah cair yang rekomendasi merek Micron. Ini saya bukan pakai Micron ini.
Yang rekomendasi mikron. Ini kita pakai scope. Oh, enggak tahu ini timahnya bagus apa enggak nih. Kemudian kita lap. Nah, ini baru kita balik ke blowernya. Panas yang kita butuhkan untuk nyetak, kalau saya ini alat saya cukup pakai 300. Pakai 300 derajat. Kemudian tunggu dulu sampai maksimal. Anginnya boleh dikurangi. Pakai angin 3 saja. Nah, 303 setelannya. Ini sudah. Baru kita tempel aja begini. Nah, kita lihat. Timahnya mulai mateng. Seret. Sudah. Oh, ada kaki yang lari ini. Ya, ada kaki yang lari. Ini bisa langsung kita edit ini kawan-kawan. Ada 2 di atas itu bundar besar, terus ada 1 juga yang bolong di bawah ini. Ya, nah, ini tidak langsung kita selesaikan, bisa langsung diedit. Kalau saya edit istilahnya. Nah, saya edit. Saya potong dulu ini. Ya, saya potong. Nanti kita tambahin timah lagi. Seperti ini. Kemudian kita tambahi timah. Ini timahnya yang menurut saya kurang begitu jos. Kalau timah mikron itu memang top Marco top. Satu, anti gagal betul. Panasi lagi. Jadi manasinya dari samping begini. Kepala blower atau corongnya itu kita tempelkan ke plat BGA-nya. Oke. Sudah selesai. Baru kita copot. Ini kita copot. Kadang kalau memang dia bagus cengkeramannya, dia pasti lepas nih langsung. Berarti di sini ada yang nempel. Nah, yang nempel. Bisa kita potong dulu. Jangan dipaksakan cabut ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nyetak pakai dingke. Ini bisa kita edit lagi. Ya, tadi yang pojok kan kita papras tuh, ada yang ketinggian. Ini bisa kita edit sedikit, dipanasin, kasih flak tapi. Dipanasin kasih flak. Ini kan ada yang tidak rata. Nah, jadi kita bisa panasin seperti ini. Tetap dengan panas 300. Ya. Supaya nanti kakinya sama besar sama tinggi.
Oke, ada satu kaki yang nggak nempel. Ya, ada satu kaki yang tidak jadi ini, nggak nempel dia. Nampak ya? Ada satu yang warna abu-abu. Tapi pada intinya, kalau saya melihat blower Dinke ini luar biasa. Luar biasa. Nyetak IC, kemudian ngangkat IC juga. Ini baru anu ini ya. Baru eMMC, belum CPU. Jadi cukup panjang ini saya nge-reviewnya, hampir 1 jam. Oke, mulai dari angkat komponen pasif, angkat soket, angkat IC kelabang, kemudian angkat IC BGA, nyetak ulang IC BGA-nya. Jadi saya sekaliguskan di review di sini menggunakan blower Dinke. Ya, tentu dengan harapan kawan-kawan bisa membuat keputusan yang tepat apakah mau beli blower ini. Nanti kalau saya sudah siap akan saya share link pembelian di bawah di deskripsi. Oke, kawan-kawan sekalian. Ya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Ya, nanti kalau kawan-kawan pengen bertanya bisa chat saja di 0811 268 717 ya. Di sini di tampilan ini. Nah, jadi ada nomor saya tuh di bagian bawah. Mudah-mudahan review yang saya berikan murah meriah, blowernya 400-an saja, bisa membantu kawan-kawan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, dari awal saya beli untuk pelatihan di Pontianak, sudah ada hampir 1 tahun para peserta menggunakan blower ini, tidak ada yang rontok, nggak ada yang laporan, bah ini blowerku rusak atau dan sebagainya, nggak ada. Alhamdulillah. Sampai terakhir di Tanjung Pinang juga menggunakan blower ini, sepanjang pelatihan juga nyaman. Demikian kawan-kawan, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan semua urusan-urusannya, dihindarkan dari balak serta musibah, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila nanti suatu saat kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan ala ridha wa husnul khotimah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.